bagaimana kita melakukan advokasi dan percepatan pembangunan wilayah kita di wilayah utara. Mungkin bisa tepuk tangan buat penggagas acara sekali. Jadi sekali lagi saya berterima kasih karena sudah diundang dalam acara diskusi ini yang harusnya memang menjadi pekerjaan saya sendiri selaku wakil rakyat yang ada di DPI Dapil 6 ini untuk terus menggali aspirasi daripada masyarakat kita yang ada di sini. Tapi alhamdulillah dengan acara seperti ini cukup kita ketemu di satu tempat dengan acara yang sedikit asik dan santai. Akhirnya apa yang kita harapkan untuk bisa kita suarakan di lembaga DPR tentunya bisa kita dapat di sini. Namun tidak terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari tadi, sebelumnya ada beberapa poin yang memang sudah getol kami suarakan. Terutama dari apa yang tadi disampaikan tadi oleh Bapak Kades kita, Bapak Kades Mas maupun Bapak Kades Berbali, maupun yang dari Saudara Munawir Haris terkait dengan ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan ini. Memang tidak henti-hentinya kami mengkritisi ini. Mohon maaf Pak Bupati, ini sebagai masukan saja. Jadi bukannya kami iri sebenarnya terkait dengan ketimpangan ini, di mana kita sudah melihat bahwa wilayah selatan itu sudah sangat maju. Walaupun majunya selatan tersebut memang menjadi ranahnya pusat, itu tidak banyak yang bisa diintervensi oleh pemerintah kita Kota Kabupaten. Namun dengan demikian, justru ini akan menjadi berkah bagi wilayah Lombok Tengah secara umumnya. Kenapa? Karena semakin sedikit lahan garapan yang akan dikelola oleh pemerintah kita sendiri di Lombok Tengah. Katakanlah wilayah selatan itu lebih dominan pusat. Ya kenapa tidak nanti pemerintah kita lebih dominan ke tengah dan utara. Nah, menyambung dengan rencana beberapa hari ini kita lihat ramai di media yang ada wacana untuk pembangunan motocross yang ada di Desa Lantang. Senada dengan apa yang disampaikan oleh kawan dari Langkara Jadi tadi, kita sangat antusias dan menyambut itu dengan gembira. Karena tidak melupakan bahwa ketika memang motocross ini nantinya bisa dibangun, ini semacam menjadi sedikit perimbangan untuk pembangunan wilayah utara dan selatan. Walaupun kita lebih banyak lagi tentunya mengharap pembangunan selanjutnya yang ada di wilayah utara ini, terutama Pak Bupati tentang infrastruktur. Benar memang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kades Mas tadi, bahwa memang hampir di utara ini tidak ada jalan yang cukup membanggakan bagi kita. Ada beberapa ruas jalan yang sangat vital dan sangat strategis, yaitu jalan menuju Benang Sokol, Benang Kelabu tersebut. Itu kasihan ketika ada tamu-tamu wisata yang datang mau berkunjung ke sana itu, mereka itu dipindahkan pakai bus yang lebih kecil lagi ke sana di Pasar Terata. Saking karena memang tidak bisa menampung untuk lalu lintas kendaraan yang lebih besar. Nah, harapan kita ke depan tentu ini Benang Sokol hanya sebagai contoh kecil saja, karena ada beberapa lagi tempat-tempat wisata yang harusnya kita memang sangat harus memperhatikan infrastrukturnya, karena tidak mungkin kita akan bicara kemajuan wisata sementara infrastruktur kita itu masih sangat minim. Oleh sebab itu mungkin ini masukan. Nah, kalau tadinya memang saya berada di Komisi 3 terkait dengan PU, nah untuk yang sekarang ini karena ada rotasi dari fraksi, saya pindah ke Komisi 2 terkait dengan ekonomi. Di mana leading sektor kami di sini adalah beliau-beliau ini kebetulan. Alhamdulillah. Jadi ini baru di sisi infrastruktur dan pariwisata. Kemudian yang tidak kalah penting, yang kedua adalah bagaimana kita bisa melihat PDAM ini maju ke depan. Kebetulan yang menjadi pimpinan tertinggi PDAM sekarang ini adalah putra terbaik Batu Krian. Keren. Jadi, terima kasih Bapak Bupati. Keren. Tepuk tangan. Hadiah 2 orang pimpinan SKPD yang memang di mana beliau tadi, Kanda Haji Soehartono yang sebagai Dispekaris DPD, kemudian beliau Adinda Bambang itu sebagai Adirut PDAM. Ini cukup melegakan bagi kami. Paling tidak kalau selama ini dominan yang selatan aja selalu jadi kepala dinas, mana-mana kabit ya maya arah lidaya. Lalu alhamdulillah makin beri ini kita kepala dinas
Budaya Jeddah di PDAM. Nah, dengan hadirnya beliau-beliau di utara ini sebagai puncak dari pimpinan-pimpinan SKPD tersebut, ya kita berharap tentunya ada perubahan-perubahan yang kita bisa rasakan agak signifikan terhadap kepentingan kita di wilayah utara. Kita memang belum melihat, mohon maaf Pak Dirut, jadi Pak Bupati, saya menyambut positif rencana Komisi 2 yang menggulirkan perda tentang PDAM ini untuk kita ubah dari perusda menjadi perda. Dan itu memang sudah kita dan akan kemarin di rapat perdana Komisi 2 di periode yang setengah ini sudah kita rapat perdana dan kita sudah atensi untuk betul-betul kita bisa mengkawal perubahan status dari perusda menjadi perda. Dengan catatan tentunya kita bisa melihat kinerja PDAM ke depan lebih maksimal. Kita juga bisa mendengar pelayanan terhadap konsumen PDAM itu tidak lagi ada keluhan-keluhan baik di hulu apalagi di hilir. Dengan catatan juga tentunya kita bisa melihat bahwa PDAM ini akan bisa melakukan revitalisasi atau penghijauan dan perlindungan terhadap kawasan-kawasan mata air tersebut. Begitu juga jangan kita lupakan masyarakat di sekitarnya. Karena tidak mungkin kita akan bicara perlindungan terhadap kawasan mata air kalau masyarakatnya sendiri masih lapar. Jadi ini yang akan perlu menjadi catatan ke depan terkait dengan PDAM. Kemudian terkait dengan Disperindak. Jadi kita juga berharap dari DPRD itu baik mungkin nanti apakah kami dari DPRD ataukah dari pemerintah daerah sendiri yang berinisiasi untuk membuat perda tentang UMKM. Ya, kenapa kita mengharapkan itu? Kita sudah melihat bahwa suksesnya MotoGP, suksesnya USBK itu harusnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kenapa kita bilang demikian? Banyak sekali UMKM, ibu-ibu KWT. Ya, makanya 2 orang. Jadi banyak sekali UMKM yang memang boleh dibilang kalau kita lihat produksi mereka itu sudah maksimal, sudah dikatakan bisa bersaing dengan daerah luar. Karena kami juga sering beberapa kali berkunjung ke daerah luar untuk membuat bandingan. Jadi produk-produk UMKM yang ada di wilayah Batu Kliang Utara ini maupun Batu Kliang itu ternyata tidak kalah bersaing dengan mereka. Nah, nantinya kita berharapnya ketika di event-event MotoGP, apalagi nanti ketika memang niatan untuk menggelar motocross di wilayah utara ini terjadi, kita berharapnya bahwa produk-produk UMKM kita ini akan merajai menjadi suguhan di wilayah kita sendiri. Jangan seperti sekarang ini terkesan memang belum terakomodasi. Apalagi bicara dengan terkait dengan produk-produk pertanian. Kita masih melihat bahwa kebutuhan daging, kebutuhan sayur segala macamnya mungkin masih ada yang diimpor dari luar di hotel-hotel yang sudah ada di wilayah kita. Nah, kita ke depan kita berharapnya bahwa kebutuhan sandang pangan tersebut itu bisa diambil dari produk lokal kita. Itu Pak Dinas, Kepala Dinas yang 2 ini, Kepala Dinas Koperasi maupun Dinas Pendidikan. Oke, barangkali agak kepanjangan apa yang sudah sampaikan ini. Namun tidak lupa bahwa beberapa hal yang teman-teman suarakan tadi itu sudah sering kali kami suarakan di Dewan dan sudah dimuat juga di beberapa media. Jadi kita tetap harus bersinergi, terutama kita di Utara ini. Karena kalau kita tidak memberikan nasib kita akan kalah dengan wilayah selatan. Ampura ini kan, yang sering sekali menerima hearing dari wilayah selatan. Batur-batur laut niki nuyuk patah, di patas nak berkatan mau. Nah yang paling ini tidak, demendang aleh mak juluk, ada mak juluk ini nanti kemudian ada. Nah, harapan kita ke depan, kita tetap bersinergi, bersatu padu, memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat kita di utara ini. Mungkin sekedar niki, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua Najib Sidik Maulana, anggota DPR fraksi PKS Dapil 6, yang kebetulan berasal dari putra Desa Selebung, ini kebanggaan saya. Boleh tepuk tangan buat beliau? Iya, terima kasih. Sebelum disampaikan nanti oleh Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili, mudah-mudahan beliau langsung nanti akan saya ingin
mereview kembali apa yang disampaikan, saya takut lupa. Tapi poinnya sebenarnya ada pada beberapa aspek saja nih. Ada yang pertama soal infrastruktur, di sana lebar sini sempit gitu. Jadi Ketua, iya gitu. Soal infrastruktur, kemudian soal kesungguhan pemerintah daerah untuk pengembangan desa wisata. Selanjutnya soal lingkungan, termasuk soal kebersihan dan sebagainya. Sampai kita menjawab bersama juga. Soal ekonomi juga ya. Soal ekonomi ada Perda UMKM yang akan didorong, ada Perusda menjadi Perumda dan sebagainya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan beberapa masukan ini melalui WA dan live Facebook, beberapa pesan yang masuk. Ini ada juga dari DPR ini, DPRD Kabupaten Lombok Tengah memberikan masukan. Maaf, baca sedikit ini. Izin kalau boleh saya memberikan, ini dari DPR, saya tidak sebut namanya. Izin tiang lagi tidak enak badan, sebenarnya mau hadir tapi sedang kurang sehat. Intinya kalau bisa yang berikan masukan supaya dibuat perda percepatan pembangunan wilayah utara sehingga fokus pada penganggaran. Kalau masih sifatnya diusahakan yang pikir masih pada konsep lama. Yang kedua, masukan juga dari Forum Mahasiswa Batu Kliar. Mohon disampaikan masukan dari kami untuk optimalisasi dan memaksimalkan hasil pertanian dan perkebunan di kawasan utara. Baiknya memang harus ada holding company, ada BUMD Agro yang khusus bisa menangani soal hasil-hasil pertanian dan perkebunan di kawasan utara. Ini dari teman-teman mahasiswa. Ada satu lagi ini saya baca, ada banyak sekali sebenarnya komen-komen ini, tapi saya baca 3 saja. Ini dari UMKM. Mohon maaf, mohon disampaikan kondisi UMKM sebenarnya belum banyak disentuh. Kalaupun kita diberikan setang, ini di parkir timur, di situ tidak ada yang belanja. Saya jualan 3 hari tidak laku-laku. Kurang cantik ini keluar ya. dari UMKM. Saya tidak sebut namanya. Ini di live Facebook. Ada banyak sekali komen, ada 73 komentar, tapi nanti akan menjadi bahan kami, akan kami kompilasi seluruhnya untuk kami juga akan menyurati dinas sektor terkait soal masukan-masukan dari masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Bupati untuk menyampaikan beberapa agenda penting yang akan dilaksanakan di kawasan utara ini. Mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa keluhan kita semua tadi. Kepada beliau, Bapak Azim, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nama yang saya hormati Bapak Bangga, Bapak Sudah, Bapak Bupati Kota Kalimantan, Bapak Dinas Kebudayaan yang saya hormati, Dinas Koperasi yang saya hormati, Saudara yang saya hormati, dan jamaah dan bagi kalian utara yang saya hormati, dan kepala desa yang jamaah bagi kalian selanjutnya yang saya banggakan kepada pegiat sosial
ada NGO, kemudian katakan aktivis peduli lingkungan seluruh, termasuk Walhi agar pada kesempatan ini yang saya hormati Bapak Kapolsek Batu Keliang Utara, yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan dengan isyarat narasi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kalau Rasul memakai unta perjalanannya 30 hari, tapi karena kekuasaan Tuhan, maka Isra'nya hanya 1 malam dalam hitungan